wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Trivera Khalisa dengan NIM 125116236161, Bimbingan Konseling Pendidikan Islam kelas 2A semester 2 di Fakultas Tarbiyah dan Keguruan di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Pada mata kuliah Ilmu Pendidikan Islam dengan dosen pengampu oleh Dr. Fitra Herlinda SAG MAG. Nah, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang hubungan pendidikan Islam dengan pendidikan Islam nasional. Nah, keduanya ini memiliki hubungan yang sangat erat karena sama-sama bertujuan untuk membentuk manusia yang cerdas, berakhlak baik, dan berguna bagi bangsa serta agama. Yang pertama-tama, saya akan menjelaskan tentang apa sih itu pengertian pendidikan Islam. Nah, pendidikan Islam ini adalah proses mendidik manusia berdasarkan ajaran Islam agar memiliki akhlak yang baik, ilmu pengetahuan, keterampilan, serta keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, pendidikan Islam bukan hanya untuk mengajarkan agama saja, tetapi juga membentuk kepribadian manusia agar menjadi pribadi yang baik. Nah, teman-teman, apa sih contoh-contohnya? Misalnya, di dalam sekolah atau pesantren, siswa itu tidak hanya belajar matematika saja atau bahasa saja, tetapi juga belajar tentang sholat berjamaah, membaca Al-Quran, menghormati guru, jujur, dan disiplin. Nah, hal itu termasuk ke dalam pendidikan Islam. Nah, selanjutnya kita langsung ke dalam inti dari judul pembahasan kita, yaitu apa sih hubungan pendidikan Islam dengan pendidikan nasional. Yang pertama itu, kedua pendidikan ini memiliki tujuan yang sama, yaitu pendidikan Islam dan pendidikan nasional sama-sama ingin membentuk manusia yang pintar, berakhlak baik, bertanggung jawab, dan berguna bagi masyarakat. Contohnya apa? Misalnya, ketika guru mengajarkan siswa agar rajin belajar, sekaligus bersikap sopan dan jujur. Nah, artinya apa? Pendidikan itu tidak hanya mengajar nilai tinggi, tetapi juga membentuk karakter. Nah, hubungan pendidikan Islam dan pendidikan nasional selanjutnya ada pendidikan Islam menjadi bagian dari pendidikan nasional. Nah, di Indonesia ini teman-teman, pendidikan Islam itu sudah diakui dalam sistem pendidikan nasional. Contohnya, terdapat pesantren, madrasah, sekolah Islam, dan perguruan tinggi Islam. Nah, semuanya itu termasuk bagian dari pendidikan di Indonesia. Contohnya apa? Misalnya, madrasah mengajarkan pelajaran umum seperti matematika dan IPA. Tetapi, di dalam madrasah juga mengajarkan Al-Quran dan fikih. Nah, dari contoh tadi, kita bisa mengambil kesimpulan bahwa di Indonesia ini pendidikan Islam itu sudah diakui. Karena sudah terdapat banyak tempat untuk menimba ilmu, bukan hanya saja pengetahuan umum, tetapi juga pengetahuan ilmu agama. Nah, selanjutnya hubungan pendidikan Islam dan pendidikan nasional itu ada membentuk karakter dan moral. Nah, di dalam pendidikan Islam ini sangat penting dalam membentuk akhlak dan moral bangsa. Nilai yang diajarkan seperti kejujuran, disiplin, tanggung jawab, sikap toleransi, dan menghormati orang lain. Nah, contohnya teman-teman, misalnya siswa itu diajarkan untuk tidak mencontek saat ujian, karena Islam itu mengajarkan untuk kejujuran. Nah, selanjutnya terdapat hubungan itu menggabungkan ilmu dan agama. Nah, pendidikan Islam itu mengajarkan bahwa ilmu dan agama itu harus berjalan bersama. Jadi, siswa itu bukan hanya pintar secara akademik, tetapi juga memiliki iman dan akhlak. Contohnya itu, misalnya seorang dokter tidak hanya ahli mengobati pasien, tetapi dia juga memiliki rasa peduli dan rasa tolong-menolong dengan ikhlas. Yang selanjutnya ada mendukung kemajuan bangsa. Nah, melalui pendidikan Islam, lahirlah generasi yang cerdas, yang religius, yaitu yang soleh dan soleha, yang disiplin, dan mencintai tanah air. Nah, hal ini membantu kemajuan bangsa Indonesia, yaitu contohnya itu, misalnya pelajar yang rajin belajar itu dan menghormati guru dan aktif membantu masyarakat akan menempati generasi yang bermanfaat bagi negara. Nah, dari beberapa penjelasan tadi, kita dapat menyimpulkan bahwa pendidikan Islam dan pendidikan nasional itu sangat erat hubungannya, karena sama-sama saling membutuhkan dan sama-sama penting.
Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang apa aja sih contoh peran pendidikan Islam dalam pendidikan nasional. Nah, contohnya itu ada pada pesantren, yaitu dalam pesantren itu membentuk karakter, disiplin, dan akhlak yang mulia. Di dalam madrasah juga dapat menggabungkan ilmu umum dan ilmu agama. Sekolah Islam mendidik siswa agar berprestasi dan berakhlak baik. Di dalam perguruan tinggi Islam, mereka itu mencetak tenaga profesional yang tetap memiliki nilai-nilai Islam. Jadi, dari materi di atas, bisa kita simpulkan bahwa hubungan pendidikan Islam dengan pendidikan nasional itu sebenarnya menunjukkan bahwa pendidikan Islam dan pendidikan nasional bukan dua hal yang saling dipisahkan, tetapi sangat berkaitan satu sama lain. Nah, pendidikan Islam ini hadir bukan hanya untuk mengajarkan soal ibadah atau agama saja, tetapi juga membentuk manusia yang punya akhlak baik, berilmu, bertanggung jawab, disiplin, dan bermanfaat bagi masyarakat. Nah, sedangkan pendidikan nasional bertujuan mencerdaskan kehidupan bangsa dan membentuk warga negara yang beriman, kreatif, mandiri, serta memiliki karakter yang baik. Jadi teman-teman, kalau kita perhatikan, tujuan keduanya itu hampir sama, yaitu sama-sama ingin menciptakan generasi yang cerdas dan bermoral. Nah, dalam kehidupan sekarang, pendidikan itu bukan hanya cukup membuat seseorang pintar dalam pelajaran saja, tetapi orang juga harus punya sikap yang baik, menghargai orang lain, punya tanggung jawab, dan memiliki iman yang kuat. Nah, disinilah pendidikan Islam itu punya peran penting di dalam pendidikan nasional. Pendidikan Islam membantu membangun karakter dan moral bangsa, supaya generasi muda itu tidak hanya maju dalam ilmu pengetahuan dan teknologi, tetapi juga tetap memiliki nilai-nilai agama dan kemanusiaan. Nah, selain itu teman-teman, pendidikan Islam itu juga sudah menjadi bagian dari sistem pendidikan nasional Indonesia. Hal ini terlihat dari adanya pesantren, madrasah, sekolah Islam, dan perguruan tinggi Islam yang ikut membantu mencerdaskan masyarakat. Nah, lembaga-lembaga tersebut tidak hanya mengajarkan ilmu agama, tetapi dia juga mengajarkan ilmu umum agar siswa itu mampu bersaing di zaman modern saat ini tanpa mereka harus kehilangan akhlak dan identitasnya sebagai seorang muslim. Jadi intinya teman-teman, pendidikan Islam dan pendidikan nasional itu sama-sama memiliki tujuan besar untuk membentuk manusia yang berkualitas, baik dari segi ilmu pengetahuan maupun akhlak. Nah, keduanya ini saling melengkapi dalam membangun generasi yang cerdas, berakhlakul karimah, dan memiliki tanggung jawab serta memiliki semangat untuk kemajuan bangsa dan negara kita. Nah, teman-teman, di sini saya akan memperlihatkan contoh-contoh hubungan pendidikan Islam dan pendidikan nasional itu ada apa aja sih? Baiklah teman-teman, sekian penjelasan saya tentang hubungan pendidikan Islam dan pendidikan nasional. Nah, semoga penjelasan ini bisa bermanfaat bagi teman-teman semua dan bisa dipahami. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.